Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai akuntansi di Indonesia. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nula Amelia, NIM 1816040040, dan teman saya Astri Pol dengan NIM 1816040070. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar 17 atau sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Empion Society yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan, sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli, perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Internal auditor yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah J.W. Labirgin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896, dan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit, menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan adalah Van Sajen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907. Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997 sampai 1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan konglomerat, kolapsnya sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Selanjutnya yaitu kerangka institusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia merefleksikan dua pengaruh. Pertama, beberapa undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Kedua, beberapa undang-undang dikeluarkan pada era setelah kemerdekaan. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Commercial Code 1847. Di Indonesia, undang-undang ini dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang isinya diambil dari Commercial Code-nya Belanda dengan beberapa perusahaan. Undang-undang tersebut mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum, di mana catatan akuntansi yang cukup harus dibuat sehingga posisi keuangan perusahaan dapat ditentukan. Yang kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini efektif berlaku bulan Maret 1996 dan mengatur berbagai persyaratan penyusunan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 1995 mengatur ketentuan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Undang-undang ini dengan jelas mengatur bahwa perusahaan yang memenuhi salah satu ketentuan berikut wajib diaudit. Yang pertama, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Yang kedua, perusahaan yang pendanaannya berasal dari mobilisasi dana masyarakat seperti bank, asuransi, dan investasi. Yang ketiga, perusahaan yang go public di pasar modal. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa RUPS memiliki hak untuk tidak menyetujui laporan keuangan yang tidak sesuai dengan persyaratan audit. Laporan keuangan yang telah diaudit dan disetujui pemegang saham harus dipublikasikan di 2 koran harian. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Laporan Keuangan Perusahaan. Peraturan pemerintah ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Aturan sebelumnya menyebutkan bahwa hanya perusahaan terdaftar di pasar modal yang wajib menyampaikan laporan keuangan auditan. Namun, dalam PP nomor 64 1999 disebutkan bahwa perusahaan berikut ini wajib menyampaikan laporan keuangan audit. Yang pertama, perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Yang kedua,
perusahaan mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. Yang keempat, perusahaan yang memiliki total aktiva bersih lebih dari 25 miliar. Peraturan ini juga memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan auditan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk daftar hutang dan pernyataan modal. Kedua, informasi lebih mudah diperoleh termasuk akses informasi melalui internet dan kopi laporan tersedia kantor pendaftaran perusahaan di wilayah lokal. Yang ketiga, pelaporan keuangan dan syarat pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan atau disclosure diatur oleh berbagai lembaga. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia adalah A. Bank Indonesia. BI mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. B. Departemen Keuangan. Departemen ini mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. C. Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha. D. Bapepam. Bapepam bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Laporan keuangan tersebut harus mencantumkan perbandingan dua laporan selama 2 tahun berturut-turut. Isi keputusan Presiden nomor 97 tahun 1996 yang berkaitan dengan laporan keuangan adalah sebagai berikut. A. Laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditentukan oleh IAI dan peraturan Bapepam dan akuntan publik yang mengaudit laporan tersebut. B. Laporan keuangan harus disajikan untuk periode 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnisnya untuk perusahaan yang baru saja memulai kegiatan operasional kurang dari 2 tahun. C. Catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham oleh direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam PSAK. D. Perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mempengaruhi ekuitas dan membandingkan saldo awal dengan saldo akhirnya pada ringkasan terpisah yang ada dalam catatan laporan keuangan. E. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi segmen bisnis sebagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Informasi tambahan di bawah ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK. Yang pertama yaitu rincian kepemilikan saham oleh direktur, komisaris, dan pemegang saham yang jumlahnya 5% atau lebih. Yang kedua, deskripsi singkat tentang litigasi yang diputuskan dalam kemungkinan memiliki pengaruh lebih dari 2% atas aktiva neto atau laba tahunan perusahaan dan anak perusahaannya. 3. Penjualan ekspor atau pendapatan dari luar negeri yang jumlahnya melebihi 10% dari total penjualan dan pendapatan. Yang keempat, penjualan kepada atau pendapatan dari pelanggan atau kelompok afiliasi pelanggan yang jumlahnya melebihi 20% dari total penjualan atau pendapatan. Yang kelima, biaya yang jumlahnya melebihi 20% dari total biaya yang berhubungan dengan proyek atau produk yang menghasilkan pendapatan di masa mendatang atau yang tidak berkaitan dengan aktivitas produksi. Selanjutnya yaitu kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan disclosure di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Namun demikian, secara umum hasil tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat kesempatan untuk memperbaiki persepsi dan kepercayaan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan dan disclosure. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Selanjutnya, beberapa penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cerk dan Diga 1998. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang terakhir 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure yang terdapat dalam standar akuntansi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Indonesia tergolong rendah.
Pada tahun 1999, PricewaterhouseCoopers melakukan survei terhadap investor institusi yang tertinggal di Singapura terhadap kualitas pelaporan keuangan yang hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berada pada ranking rendah di antara 12 negara Asia Australia dalam hal standar disclosure dan transparansi akuntabilitas terhadap pemegang saham, hard process, auditing, dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu profesi akuntan, perkembangan organisasi. Sampai dengan tahun 1950-an di Indonesia belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Hampir semua akuntan memiliki kualifikasi profesional yang berasal dari Belanda. Munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Namun, kualifikasi mereka tidak diakui oleh kantor akuntan publik milik orang Belanda. Atas dasar tersebut, akuntan lulusan Universitas Indonesia dengan akuntan senior Belanda mendirikan Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu IAI pada tanggal 23 Desember 1957. Ketua umum pertama IAI sendiri yaitu Profesor Sumarjo Citrosidojo. Tujuan dari ikatan ini yaitu antara lain untuk mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan. Sejak IAI berdiri tahun 1957 sampai dengan tahun 1959, baru 13 orang akuntan yang terdaftar di Indonesia. Hal ini tidak sebanding dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis setelah kemerdekaan Indonesia. Namun, sejak pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1966, terjadi perubahan yang dramatis untuk profesi akuntansi Indonesia seiring dengan membaiknya kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat itu. Sejak tahun 1957, perkembangan profesi akuntan semakin mantap. Pada tahun ini, Konserium Ilmu Ekonomi atau KIE, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdiri di mana salah satu keputusannya menetapkan bahwa syarat-syarat minimal kurikulum jurusan akuntansi berpola Amerika untuk seluruh fakultas ekonomi negeri. Sejalan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) sebagai lembaga di bawah KIE yang berkedudukan di Fakultas Ekonomi Negeri setempat mulai beroperasi tahun 1979. Lembaga ini bertugas untuk yang pertama, mengintegrasikan satu pola pendidikan akuntansi, yaitu pola Amerika. Yang kedua, sebagai pelaksana ujian nasional akuntansi atau UNA bagi peserta yang berasal dari lulusan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dari universitas swasta maupun negeri yang belum memenuhi persyaratan memakai gelar akuntan. Saya Tripol akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok 4 yaitu tentang struktur organisasi IAI. Sejak didirikan pada tahun 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menyelenggarakan kongres sebanyak 8 kali. Kongres merupakan awal pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi IAI dan pada awal diadakan dalam periode waktu yang tidak tertentu. Kongres memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pedoman pokok, garis besar haluan, serta program kerja IAI. Yang kedua, memberikan penilaian setuju atau tidaknya pertanggungjawaban pengurus pusat, Dewan Pertimbangan Profesi, dan Dewan Penasehat tentang amanat yang telah diberikan oleh Kongres sebelumnya. Yang ketiga, memiliki dan mengangkat ketua umum pengurus pusat. Yang keempat, mengangkat seluruh anggota Dewan Pertimbangan Profesi dan Dewan Penasehat. Yang kelima, menetapkan auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan kepengurusan periode sebelumnya. Selanjutnya ada 4 kompartemen sebagai berikut. Yang pertama ada kompartemen akuntan akademisi, bertugas untuk memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi, juga untuk menyiapkan ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kedua ada kompartemen akuntan manajemen, bertugas menyiapkan dan mengimplementasikan proposal
tentang standar kompetensi akuntan manajemen serta mengembangkan kualifikasi bagi akuntan manajemen. Yang ketiga ada Kompartemen Akuntan Publik, bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, serta memberikan sanksi kepada akuntan publik. Yang keempat ada Kompartemen Akuntan Sektor Publik, bertugas mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure draft akuntansi sektor publik dan persyaratan pelaporan keuangan. Selanjutnya, standar akuntansi di Indonesia. Selama 3 dekade, pelaporan keuangan di Indonesia telah berkembang secara substansial. Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan, dan sekarang ini mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan International Accounting Standard Board atau IASB. Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK cenderung dikembangkan dengan pendekatan prinsip based standar, bukannya dengan rule based standar atau ADBS 2003. Dalam prinsip based standar, akuntansi memberikan pedoman yang sifatnya sangat umum. Sebaliknya dengan rule based standar berusaha untuk mengatur setiap situasi bisnis. Baik, selanjutnya yang pertama ada evolusi akuntansi keuangan di Indonesia. Sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya menghendaki adanya pembukuan yang cukup. Pada tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum yang berlaku di Amerika. Ada 2 alasan yang mendorong pemakaian GAAP Amerika. Yang pertama, akademisi yang di Indonesia banyak dipengaruhi pemikiran dan praktek akuntansi Amerika. Yang kedua, setelah adanya penurunan aktivitas karena pemberhentian perdagangan saham perusahaan Belanda pada tahun 1960, pasar modal Indonesia akhirnya ditutup pada tahun 1968. Namun demikian, pemerintah mengakui bahwa penempatan kembali fungsi pasar modal dengan benar merupakan kebijakan yang diperlukan untuk menarik investasi asing. Yang kedua, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 1994, KPAI berubah nama menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan. Tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah untuk lebih memperkuat perumusan standar akuntansi. Pertama, dibentuk badan yang lebih independen, yaitu Dewan Standar Akuntansi Keuangan, untuk mengganti KSAK. Yang kedua, ada staf full time diangkat untuk mendukung aktivitas DSAK. Yang ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memperbaiki perumusan standar akuntansi. Selama ini DSAK tidak memiliki status legal sebagai perumus standar akuntansi. Namun demikian, Bapepan Badan Usaha meminta perusahaan yang go public untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam PSAK dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas, meminta perusahaan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Selanjutnya, pada tahun 1998, IAI membentuk Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan yang bertugas memberikan saran kepada DSAK tentang isu akuntansi yang harus ditangani melalui standar akuntansi. Penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada desain, yaitu aspek akuntansi tertentu.
yang diidentifikasi dan diteliti, dan exposure drive yang disiapkan. Yang kedua ada approval, yaitu drive tersebut direview, jika layak pakai maka akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga ada education atau penjelasan kepada penyusun atau pemakai laporan keuangan tentang pengaruh implementasi standar yang baru. Yang keempat, implementation, yaitu ketentuan dalam standar tersebut bisa diaplikasikan ke dalam perusahaan. Yang kelima ada enforcement, yaitu pengawasan atau pemberian sanksi bagi yang tidak menerapkan. Proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada issue identification, yang kedua ada preliminary consideration, yang ketiga ada preparation of accounting discussion paper, yang keempat ada preparation of exposure draft, yang kelima ada publication of exposure draft, yang keenam ada public hearing, yang ketujuh ada PSAK preparation, yang kedelapan ada approval and promulgation. Standar di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 periode, yaitu yang A, periode sebelum Kongres 8, terbagi menjadi 2, yaitu organisasi dan dana. Anggota standar akuntansi keuangan terdiri dari 17 orang, dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Komite SAK bertanggung jawab terhadap pengurus pusat IAI. Komite SAK dipilih setelah tahun 1994 dan berakhir menjelang Kongres 1998. Dana digunakan untuk penyusunan SAK diperoleh dari sumbangan dan kerjasama dengan organisasi pemerintah. Yang kedua ada 2 proses prosedur. Yang penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK. Beberapa topik berasal dari usulan anggota yang biasanya berkaitan dengan kebutuhan pelaporan keuangan karena transaksi tertentu. Beberapa topik berasal dari kerjasama organisasi atau perusahaan tertentu, dan beberapa topik lainnya kerjasama dengan Bank Dunia dan Departemen Keuangan. Selanjutnya periode setelah Kongres 8. Yang pertama ada organisasi dan dana. Setelah Kongres 8, komite menjadi lebih kecil dengan mengurangi jumlah anggota menjadi 7 atau 9 orang. Hasil kongres lainnya adalah dibentuknya consultative body atau advisory council. Di samping itu juga dibentuk tim teknis yang bekerja penuh dengan waktu kompensasi, dipimpin oleh direktur riset dengan jumlah yang disesuaikan dengan pendanaan IAI. Komposisi anggota mencerminkan konstituen, yaitu pembuat pelaporan, auditor, pemakai laporan, pemerintah, dan akademisi. Anggota komite harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang kedua, tingkat intelektual, integritas, dan disiplin yang tinggi. Yang ketiga, temperamen yudisial. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja dengan suasana kolegial. Yang kelima, kemampuan komunikasi. Yang keenam, pemahaman lingkungan dan pelaporan keuangan. Yang ketujuh, komitmen pada misi komite SAK dan IAI. Yang ketujuh, komitmen untuk mencurahkan waktu pada pekerjaan komite SAK dengan sukarela. Selanjutnya, dua proses prosedur. Bertanggung jawab kepada pengurus IAI. Komite merupakan lembaga yang mempunyai wewenang tinggi dalam menentukan standar. Ada beberapa perubahan yang dilakukan IAI, misalnya SAK dikembangkan atau disahkan oleh komite dan perlu perbaikan dalam dua proses. Kesempatan memberikan testimoni public hearing secara bertahap harus diubah menjadi hanya untuk publik yang telah diberikan komentar tertulis. Kualitas exposure drive harus ditingkatkan sehingga publik akan memberikan komentar lebih banyak pada isu standar.
International Financial Reporting Standard. IAI pada ulang tahun ke-5 tanggal 23 Desember 2008 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap International Financial Reporting Standard dalam Peraturan Standar Keuangan. Peraturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas. IFRS memberikan manfaat terhadap keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi melalui kompliansi, maka laporan keuangan Indonesia akan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain. IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh, penyusunannya didukung oleh para ahli dan Dewan Konsultatif Internasional dari seluruh penjuru dunia. Dengan dideklarasikannya program konvergensi ini terhadap IFRS, maka pada tahun 2012 dikeluarkan oleh DSAK IAI yang mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas.